Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Mohon maaf, mungkin dalam produksi video ini terjadi keterlambatan, namun semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan menjadi orang yang lebih baik. Oke, untuk mengawali kegiatan kita, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ini sebagai kegiatan yang baik. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami yang baik. Oke, kita mulai. Seperti sudah Bapak share di mata kuliah lain sebenarnya, bahwa dalam setiap mata kuliah akan Bapak usahakan memberikan beberapa konsep atau beberapa inspirasi video, masukan yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi satu hal yang baik untuk kita bersama. Nah, dalam mata kuliah kita kali ini, Bapak akan share tentang konsep Pareto 80-20, prinsip Pareto. Ada yang pernah dengar? Secara sederhananya begini, 80-20 ini adalah konsep di mana perbandingan waktu dengan hasil gitu. Sebenarnya ketika kita secara fokus menggunakan waktu kita sebanyak 20% waktu yang kita gunakan, itu sebenarnya mampu mengerjakan 80% seluruh pekerjaan yang kita miliki. Contohnya begini, misalnya di rumah lagi hari libur, kemudian kita punya beberapa list pekerjaan, di antaranya harus membersihkan rumah, cuci baju, kemudian harus ke pasar, mencuci piring, pekerjaan rumah tangga lagi, membantu orang tua, membantu istri, membantu suami, mengurus anak. Nah, saat kita menggunakan waktu kita secara fokus, dari 20% waktu yang kita gunakan secara konsep Pareto ini, itu mampu menyelesaikan 80% pekerjaan kita. Maksudnya kita harus fokus, memang benar-benar bekerja. Dan kemarin seperti Bapak sudah sampaikan di video sebelumnya, di video mata kuliah lain sih, tentang pubbing. Nanti kan ke teman-teman setelah nge-link dari video ini di YouTube, Bapak kan ada bisa lihat video yang lain. Bapak juga sempat nge-share konsep tentang pubbing. Nah, jadi ketika kita mengfokus dan kita nggak pubbing gitu, kita bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dengan waktu yang sebenarnya relatif singkat. But kan adalah honestly, but mostly kebanyakan kita itu menggunakan 80% waktu kita hanya untuk 20% pekerjaan kita. Jadi ini juga sama seperti yang Bapak ceritakan sebelumnya di mata kuliah lain ya, lagi ya. Jadi saya yang related nih, karena kan Bapak sendiri yang ngomong gitu kan. Bapak ngerasa related. Karena begini, kita nikmat yang kadang sering kita lupakan itu adalah nikmat waktu luang gitu. Kita punya waktu luang, waktu kosong, jadi kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat, atau sebenarnya kegiatan itu bermanfaat, tapi kita ada deadline lain yang harus kita kerjakan, jadi tertunda pekerjaan itu. Karena jujur aja, mata kuliah ini kan penting, tapi Bapak juga punya kewajiban lain tentang pekerjaan di kantor, kemudian kewajiban di rumah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, dan seterusnya. Jadi manusia itu nggak pernah lepas dari peran kehidupan. Nah, ini Bapak share lagi satu. Manusia itu nggak pernah lepas dari peran-peran kehidupan. Peran kehidupan. Seseorang tuh perannya banyak banget. Pertama, peran kita, peran sebagai hamba Tuhan. Berarti kita harus beribadah kepadanya. Karena kita percaya dan harus percaya bahwa dunia ini diciptakan ada tujuannya.
Dan kita sebagai makhluk diciptakan oleh Tuhan, tentu juga ada tujuan gitu. Jadi kita harus percaya Tuhan itu ada, dan kita selain hidup dunia ini bertujuan, kita pun juga harus mendekatkan diri kepadanya. Satu, karena kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang kalau dalam Islamnya sebagai seorang khilafah. Nah, peran yang kedua ini peran sebagai sebagai orang tua bagi yang sudah memiliki anak, atau bagi setiap peran juga bisa juga ini peran sebagai pasangan hidup bagi yang sudah menikah. Peran juga orang tua harus mendidik anak, kemudian peran anak juga harus mengabdi pada orang tua, pasangan saling support antara satu dengan yang lainnya. Peran sebagai pelajar, lagi kuliah kan? Peran di dalam pekerjaan, peran dalam masyarakat, dan banyak lagi peran-peran lain. Jadi yang mau bilang tuh kita nggak akan pernah lepas dari peran-peran itu gitu. Jadi kehidupan kita sebagai makhluk sosial istilahnya adalah zon politikon, bermakna ya kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kita harus memiliki relasi yang baik dengan sesama manusia. Inilah konsepnya, kan pernah di mata kuliah yang lain Bapak cerita tentang compact advantage. Nanti pelan-pelan lah ya, semua kita pelajari pelan-pelan. Jangan langsung gas semua. Oke, jadi konsep dari Pareto Principle adalah sebenarnya kita mampu secara konsep, secara kemampuan diri untuk melakukan banyak kegiatan dengan 20% waktu yang kita alokasikan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Tapi terkadang karena sekarang manusia hidup di zaman yang kompleks, penuh dengan distract, kemudian ada juga beberapa yang bisa disebut dengan time killer untuk menghabiskan waktu kita, maka terkadang kita mostly, jadi kebanyakan orang tuh hanya menggunakan 8, bahkan menggunakan 80% waktunya yaitu menghabiskan atau mengerjakan 20% pekerjaannya seperti itu. Jadi Bapak harap kita sama-sama belajar. Bapak sampaikan ini juga sebagai pelajaran bagi Bapak untuk bisa kembali menghargai waktu dan bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, pertemuan kedua ini seharusnya ada 3. Satu lagi adalah mengenal konsep bank. Referensi Indonesia. Nah, dari ada 3 yang mau kita bahas. Yang pertama mengenal uang. Kemarin kita sudah melihat buku atau sudah Bapak share buku tentang How Money Works. Kemudian Bapak sudah minta rekan-rekan mereview buku tersebut halaman 12 dan 13 tentang sejarahnya uang. Kemudian hari ini Bapak juga sudah share sebelumnya di materi kemarin dalam Google Classroom tentang Bank 4.0. Hari ini terus kita akan lanjut lagi mengenal konsep bank menurut referensi Indonesia. Dalam artian gini, 2 buku ini kan referensinya internasional, bahasa Inggris. Teringat dulu ketika Bapak kuliah di jenjang D3 akuntansi, ada satu dosen namanya Pak Ricky Daniel, dan beliau tuh termasuk orang yang sangat smart, pinter, kemudian dia juga seorang auditor, keren banget lah. Jadi dia men-share materi, referensi semuanya full English. Ketika itu Bapak ngerasa wow banget, satu. Yang kedua excited kan. Yang ketiga ngerasa berat itu. Tapi
Itu ukuran Bapak ketika itu Bapak masih belajar tentang jenjang D3 yang alhamdulillah setelah sekarang waktu berjalan berproses, akhirnya tuh referensi bahasa Inggris menjadi suatu hal yang kewajiban dan alhamdulillah bisa diikuti dengan baik. Pelan-pelan lah. Terus yang Bapak pikirkan sekarang gini, kalau sekarang dalam mata kuliah kita Bapak nge-push untuk bahasa Inggris, mungkin dengan jumlah mahasiswa yang penuh dengan perbedaan, mungkin belum tentu semuanya setuju gitu dengan metode ini. Maka dalam hal ini kita akan membagi secara 2 sesi. Yang pertama kita akan melihat tentang buku Homonics dan buku Bank 4.0 secara review singkat gitu. Nanti akan kita dalami dalam konsep buku atau referensi yang bahasa Indonesia agar semuanya bisa paham bersama. Oke, kita waktu tinggal 4 menit, coba kita bahas dari buku How Money Works. Bentar. Oke, nggak apa-apa, itu aja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukunya udah di halaman selanjutnya ya. Introduction. Oke, ini saran. Bapak pernah baca buku tentang spiritual reading. Jadi kalau membaca yang bagus itu dari sebuah buku, disarankan kita sebagai pembaca harus membaca pendahuluan. Masuk introduction ini dibaca karena introduction itu pendahuluan, dia akan menggambarkan sedikit banyak isi dari buku itu gitu. Kalau detailnya dalam setiap bab, tapi kalau kita mau lihat gambaran umumnya, kalau dalam jurnal kan kita baca abstraksi. Nah, kalau dalam buku kita bisa baca atau melihat dari introduction. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan pengen beli buku, misalnya sedang berkunjung ke Gramedia dan seterusnya, bisa lihat buku atau ke Gramedia lah kalau di Tanjung Pinang, ke Lotus gitu kan. Silakan baca juga introduction-nya, pendahuluannya supaya kita dapat gambaran umum tentang isi bukunya seperti apa. Kemudian kalau memang buku itu related dan dirasa bermanfaat, silakan dibeli atau baca gratis. Jadi dulu saya ketika di kuliah di Batam, saya sering mengunjungin setiap malam minggu atau hari pulang kerja kantor, capek kan, ke Gramedia, baca buku gratis. 1,5 jam baca buku selesai tuh dari awal gitu. Screening namanya tekniknya. Oke, sekarang kita lanjut. Di buku ini sudah Bapak tandai atau highlight beberapa item yang menurut Bapak penting untuk kita pahami bersama. Ini kan sudah kita bahas kemarin atau sudah diberikan tugasnya. Di sini ada. Jadi ada beberapa. Jadi maksudnya Bapak gini, Bapak share atau review sedikit buku ini supaya besok kalau teman-teman ada waktu luang, silakan teruskan baca buku ini karena menurut Bapak bukunya itu menarik. Dan buku-buku seperti ini kalau kita beli secara cetak mahal banget harganya, pasti ratusan ribu atau hampir 1 juta. Karena Bapak pernah ada pengalaman ada buku yang Bapak sudah memiliki link e-booknya dan sudah Bapak download, ketika Bapak cari bukunya di marketplace 1 juta lebih harga bukunya, saya pikir waduh, beruntung banget ketika Bapak sudah punya link untuk mengakses buku dengan harga yang begitu mahal kalau kita beli di hard copy-nya. Jadi buku-buku yang Bapak share ini harapan Bapak bisa dibaca, kemudian bisa diambil manfaatnya, kemudian bermanfaat untuk kita bersama. Bapak juga yang nge-share pun baca juga gitu kan. Oke, video kita yang saya buat ini per 15 menit ya, karena keterbatasan dari aplikasi. Nanti di video berikutnya kita akan sedikit membahas tentang buku ini, kemudian kita akan lanjutkan ke buku Bank 4.0 dan seterusnya. Dan kita terakhir masuk ke materi bank yang versi Indonesia, insya Allah. Ini dulu untuk video pertama kita, harapannya bisa paham tentang Pareto Principle tadi, kemudian juga bisa menghargai dan semangat untuk membaca referensi buku walaupun berbahasa Inggris. Bapak akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.